it in the air right now. It's all around, I see it everywhere. It's the power, yeah, yeah, God's power. It's the power to move, and it starts. It's the power to heal your broken heart. It's the power, yeah. Shalom Kids PPL, di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Revel, kerjaannya cuman main game doang. Atuh bantuin Cici kayak gitu, ngepel gitu, cuci piring gitu. Kamu tuh belajar. Apaan sih, Ci? Gitu. Ganggu aja. Kamu cuman main game doang, gak belajar iya. Kamu tuh bisanya apa? Kalah nih jadinya. Ih, apa ya, sih? Ya kamu juga gak jago, ya udah tuh bantuin Cici. Aduh, males, Ci. Kamu tahu semut gak? Ya tahu, emang kenapa semut? Semut mah rajin, gak usah disuruh-suruh langsung kerja. Kamu mah kudu disiapin makan juga, kudu ini, kudu itu. Terus gimana maunya? Ya udah tuh, kamu tuh harus bantuin aku. Plus sebelum itu kita mau ibadah dulu. Kamu mau ibadah nggak? Ya udah deh, boleh. Yuk. Tapi sebelum itu kamu yang berdoa ya. Cici dong, masa aku? Ih, kamu mah udah disuruh-suruh susah. Main game mulu, doa aja nggak mau kamu mah. Ayo tuh doa. Ya udah, aku deh. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami sama kami melakukan aktivitas hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Tuhan sertai dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bye-bye. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kuasanya seperti sungai di hatiku.
adik-adik, kita siapkan hati, kita siapkan telinga, kita siapkan suara kita untuk memuji nama Tuhan. Dan kita nyanyi lagu seperti yang kau ingini ya. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan
adik-adik. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita bisa bersekolah minggu bersama-sama lagi ya. Wah, Kak Christian excited banget. Sebelum itu Kak Christian mau tanya, siapa di sini yang sudah selesai ujiannya? Boleh angkat tangannya? Wah, sudah banyak ya. Hebat, sudah selesai. Buat adik-adik yang belum selesai, coba mana? Oh, masih ada juga yang belum ujian. Belajar yang betul ya. Belajar dengan tekun dan juga jangan lupa berdoa ya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. We gonna hear the word of God. Tapi kakak mau pastiin dulu semua adik-adik sudah dalam posisi yang benar. Sudah tidak ada lagi yang sambil makan, atau sambil ngobrol, atau sambil lari-lari, main-main. Semuanya kita mau fokus mendengar firman Tuhan. Papa mama bantu ya jadi role model dan juga bantu anak-anaknya untuk fokus. Oke, so kids, are you ready? Oke, let's pray first ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Fold your hand and close your eyes. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan. Hari ini kami boleh sekolah minggu bersama-sama. Tuhan, jika sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, Kau yang pimpin Tuhan, Roh Kudus, bantu kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kakak selalu membacakan buku cerita buat adik-adik. Tapi hari ini berbeda. Kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah drama tentang seorang anak laki-laki yang bernama Sean. Kira-kira kenapa ya Sean ya? Penasaran ya adik-adik? Sama kakak juga penasaran. Oleh karena itu pastikan adik-adik sudah duduk dengan manis, sudah duduk dengan benar. Kita mau saksikan bersama-sama. Halo adik-adik. Wah, ada teman kita nih. Perkenalkan, namanya Sean. Saat ini, Sean bersekolah di kelas 4 SD. Nah, kalau ini mamahnya Sean. Namanya Mama Vero. Adik-adik, Mama Vero lagi pusing nih. Kenapa ya kira-kira? Sean, kamu Mami lihat dari tadi main HP terus. Tugas sekolahnya udah dikerjakan belum? Ya, nanti Mas sebentar. Ayo, udah selesai. Kerjaan sekolahnya. Nanti Mas lagi mabar dulu. Aduh, apa itu mabar-mabar? Main bareng Mas, nanti aja lah. Udahlah, Sean. Gak usah mabar-mabar begitu deh. Udah cepet sekarang kerjain, Mama gak mau tahu. Nanti malah 1 jam lagi deh, janji-janji. Oke, janji ya 1 jam lagi harus Ya, sudah ya. kerjain PR. Wah, adik-adik, ternyata Sean malas mengerjakan tugasnya. 1 hour later. Sean, udah 1 jam nih. Udah selesai belum tugasnya? Nanti malah sebentar lagi. Ya ampun, dari tadi gak dikerjain ternyata ya. Kamu hanya janji-janji aja. Ayo cepet kerjain sekarang. Iya. Aduh, guys, tahu nggak sih aku tuh lagi males banget belajar. Disuruh terus sama Mami. Aku tuh kan jadi keganggu main gamenya guys. Aku tuh lagi males banget lah guys. Pokoknya mendingan aku tidur daripada ngerjain tugas lah. Later. Aduh, astaga. Sean masih tidur. Aduh, Mami udah shopping sampai 2 jam. Pulang-pulang ini masih tidur. Aduh, Sean, bangun. Aduh, apa sih Mah? Ini Mami lihat bukunya berserakan di depan. Bukannya dikerjain. Kamu dari tadi berarti gak ngerjain PR ya? Iya Mah. Sekarang Mami gak mau tahu. Kerjain PR-nya. Nanti Mami datang ke kamar kamu. Mami lihat sudah selesai. Iya Mah. Kerjain ya. Iya. Capek. Udahlah, kerjainnya sah-sahan aja. 1 tambah 1, 3 aja lah. 2 tambah 2. 6 aja. Yang ini gak penting. Udahlah, gak usah dikerjain. Yes, aku bisa main lagi nih bareng teman-teman. Wah, adik-adik ceritanya seru ya. Nah, pertanyaan kakak, ada nggak ya adik-adik yang di sini sama seperti Sean di cerita tadi yang suka
M-A-L-A-S. Malas mengerjakan tugas. Ayo, masih ada nggak? Kakak percaya ya, di sini adik-adiknya semuanya baik-baik, rajin-rajin. Tapi kalau masih ada yang suka M-A-L-A-S, cepet-cepet berubah, cepet-cepet bertobat ya adik-adik. Nah, kita sebagai anak terang, anak kesayangan Tuhan Yesus, kita nggak boleh lagi bermalas-malasan. Sebaliknya, kita harus menjadi anak yang rajin, anak yang tekun dalam melakukan tanggung jawab kita adik-adik. Nah, hari ini kita mau belajar dari kelebihan salah satu jenis hewan. Jenis hewannya apa ya? Ada yang tahu nggak adik-adik? Hewannya kecil. Apa yo? Kecil banget. Apa? Gajah. Oh, masa gajah? Gajah mau besar ya. Kalau gajah kecil yang besar kayak gimana? Bukan. Ada yang tahu apa adik-adik? Apa? Iya, betul, semut. Nah, ternyata ada ayatnya loh adik-adik. Kita baca ya bersama-sama. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Wah, adik-adik, ternyata semut ini adalah seekor hewan yang rajin, yang tekun dalam mengumpulkan makanannya. Adik-adik semua pastinya pernah melihat semut ya? Pernah ya? Sering ya melihat semut? Kakak juga sering ya, waktu semut itu membawa makanan, remahan makanan, atau membawa dedaunan ya. Adik-adik pasti sering melihat semut. Nah, semut itu kan kecil ya adik-adik. Ukurannya itu hanya 1,5 sampai 3 mm, beratnya juga hanya 10 mg. Tapi si semut ini bisa membawa makanan yang beratnya 10 sampai 50 kali berat badannya loh adik-adik. Dan mereka juga sangat rajin dalam mengumpulkan makanannya. Wah, walaupun semut ini kecil, ternyata mereka itu rajin ya mengumpulkan makanannya, membawa makanannya ke dalam sarang mereka, nanti dimakan bersama-sama karena mereka adalah hewan yang berkoloni hidupnya ya, artinya mereka hidup bersama-sama. Dan lebih luar biasanya lagi kalau tadi adik-adik baca, katanya semut itu mengumpulkan makanannya di musim panas dan bahkan mengumpulkannya lagi pada waktu panen adik-adik. Maksudnya gimana ya? Maksudnya saat musim panas, saat musim panen, sebenarnya semut itu sudah cukup mungkin ya makanannya. Tapi dia tetap melakukan tugasnya, dia tetap mengumpulkan makanannya, tidak males-malesan, tidak menunda-nunda nih adik-adik ya. Untuk nanti dapat menjadi makanan dia pada saat musim berikutnya. Nah adik-adik, kita dapat mencontoh ketekunan, kerajinan semut dalam melakukan tanggung jawabnya. Semut selalu rajin, selalu tekun dalam mengumpulkan makanan. Nah, kita pun harus tekun adik-adik dalam melakukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita apa Kak? Kalau papa mama sudah pasti ya bekerja, mengumpulkan uang untuk memberi makanan. Kalau adik-adik tanggung jawabnya apa? Nah, salah satu tanggung jawab adik-adik adalah belajar, sekolah, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan adik-adik. Nah, jangan sampai ya adik-adik kita tadi ya seperti cerita di awal ya, ceritanya Sian ya, bahwa kita seringnya malas mengerjakan tugas. Aduh, mager, PW mami, nggak mau ngerjain tugas. Kita marah-marah waktu kita diminta mengerjakan tugas. Atau kita sibuk main HP, sibuk main sampai tugas kita ditunda-tunda. Jangan adik-adik. Atau ada juga adik-adik mungkin yang suka mengajakannya asal-asalan. Supaya cepat beres. Supaya cepat bisa main lagi. No ya adik-adik. Hal itu tidak boleh ya kita lakukan sebagai anak yang sudah percaya Tuhan Yesus, sebagai anak yang terang. Sebaliknya kita tahu kita punya tanggung jawab, yaitu belajar, mengerjakan tugas. Kita harus tekun dalam melakukan tanggung jawab tersebut. Oke adik-adik. Jadi kita harus ya mengerjakan setiap tugas kita dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Ada ayatnya adik-adik di dalam Kolose 3 ayat 23. Kakak hari ini akan bacakan dalam versi firman Allah yang hidup.
Kolose 3 ayat 23 firman Tuhan berbunyi, kerjakanlah segala tugas saudara dengan sungguh-sungguh dan dengan senang hati. Seakan-akan saudara sedang bekerja untuk Tuhan. Jadi adik-adik, tugas apapun yang diberikan kepada adik-adik, mungkin oleh ibu guru, mungkin oleh papa mama, kerjakanlah dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, seperti kita sedang mengerjakannya untuk Tuhan. Sudah tidak boleh lagi males-malesan, sudah gak boleh lagi, aduh nanti aja 1 jam lagi, 2 jam lagi, gak boleh lagi. Apalagi adik-adik, mager masih main game, ditunda-tunda terus. Gak boleh ya. Sebaliknya kalau kita anak terang, kita harus menjadi anak yang tekun dalam melakukan tugas kita ya. Nah sekarang kita mau menyaksikan lagi nih adik-adik cerita tentang Sian. Jadi Sian ini juga bersama adik-adik mendengarkan firman Tuhan tadi. Nah kira-kira respon Sian sekarang sudah berubah belum ya setelah mendengar firman itu? Yuk kita sama-sama dengar ya. Wah, tadi aku udah mendengarkan firman Tuhan tentang tekun. Aku mau belajar dengan tekun. Semut aja bisa, masa aku nggak bisa? Sebelum belajar, aku kan harus berdoa dulu. Amin. Kerjain dulu dengan rajin. Sian, Iya, Ma. udah selesai tugasnya? Udah dong. Tugas lusa juga udah aku kerjain. Wah, coba sini Mama lihat jawabannya benar nggak ya? Ini udah selesai? Udah. Wah, hebat. Jawabannya benar semua. Gitu dong. Good job, Iya anak dong, Ma. hebat. Kan aku udah belajar untuk menjadi tekun dan rajin belajar. Wah, senangnya. Anak yang pintar. Wah, good job Sian. Wah, Sian sudah menjadi anak yang rajin. Tapi adik-adik, tadi cerita di awal itu Sian hanya drama ya. Sian aslinya juga anak yang rajin sama seperti adik-adik ya. Oke adik-adik, jadi kakak mau tekenin lagi apa yang kita pelajari hari ini ya. Sebagai anak-anak terang, kita gak boleh lagi bermalas-malasan dalam melakukan tanggung jawab kita. Sebaliknya kita harus dengan tekun, dengan rajin melakukan setiap tanggung jawab kita. Salah satunya tadi apa adik-adik? Belajar mengerjakan tugas yang diberikan kepada kita. Nah selain itu juga kakak mau ajak adik-adik semua. Bukan hanya tekun dalam belajar. Bukan hanya tekun dalam mengerjakan tugas. Tapi adik-adik juga bisa tekun apa lagi? Tekun membantu orang tua ya. Rajin membantu orang tua. Ketika orang tua membutuhkan bantuan. Adik-adik dengan senang hati, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun membantu orang tua. Apalagi, nah ini juga gak boleh lupa adik-adik. Tekun beribadah. Ya, kakak berharap, kakak yakin adik-adik di sini juga pasti semangat, selalu rajin untuk beribadah ya. Kakak juga mau ingetin adik-adik buat tekun apalagi? Tekun berdoa ya. Kapanpun, dimanapun, tekun berdoa, rajin berdoa ya. Adik-adik, jadi hari ini kita belajar ya sama-sama untuk menjadi anak yang tekun. Dalam sekolah kita, dalam mengerjakan tugas, dalam membantu orang tua, dalam beribadah, dan juga dalam berdoa. Siap ya adik-adik untuk menjadi pelaku firman Tuhan ini? Siap? Yang siap boleh kasih 2 jempolnya? Oke, sekarang kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa ya. Semuanya adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya buat hari ini. Kami diingatkan kembali buat kami menjadi anak-anak yang tekun. Roh Kudus terus ingatkan kami, terus bantu kami supaya kami enggak lagi jadi anak yang malas-malasan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu mau berdoa buat setiap anak PPL Kids. Dimanapun mereka berada, Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi, Engkau yang menjauhkan daripada setiap mara bahaya Tuhan Yesus. Engkau yang buat Tuhan studi mereka berhasil, Tuhan membuat segala yang mereka lakukan berhasil dan beruntung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, aku juga mau berdoa supaya biarpun masih anak-anak, biarpun masih muda, mereka boleh menjadi terang-Mu Tuhan, boleh memancarkan sinar-Mu Tuhan di mana
dimanapun mereka berada, Engkau yang jagai pergaulan mereka Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, hamba-Mu juga mau berdoa buat setiap orang tua yang ada Tuhan. Engkau yang berkati mereka, Engkau yang curahkan berkat-Mu atas mereka, Engkau yang mampukan mereka untuk mereka dapat menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat setiap kakak-kakak sekolah minggu yang ada. Berikan setiap kakak-kakak sekolah minggu yang ada juga hikmat, penyertaan yang daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Karena kami tahu hanya di dalam tangan Tuhan Yesus saja kami aman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan doa ini hanya di dalam nama-Mu saja. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sekian ya firman Tuhan dari kakak hari ini. Jangan lupa jadi anak yang tekun, tidak boleh bermalas-malasan. Happy Sunday and God bless you. Hai teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Sekali lagi ya, Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Jangan lupa kirimkan ayat hafalan minggu ini ke kakak-kakak masing-masing ya. God bless you. Bye-bye. Welcome back kids in Bible Craft. Oke, kali ini kakak ditemani oleh asisten kakak yang baru nih. Coba siapa ini? Evelyn, hai teman-teman. Nah, ingetin ya teman-teman, namanya Evelyn. Kakak akan bikin craft. Apa coba ini? Tada! Ini semut, Kak. Kenapa kita pilih semut, Evelyn? Karena semut rajin bekerja. Betul, karena sesuai dengan tema kita kali ini adalah tekun bekerja keras. Kita harus mencontoh kepada semut. Oke, adik-adik sudah siap untuk craft kita kali ini? Pasti siap dong, Kak. Oke, bahannya pasti mudah dicari di rumah. Gak akan sulit pasti adik-adik menemukannya, oke? Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 3 kertas yang berbeda warna, kemudian gunting, pensil, spidol, dan lem. Nah, kita mulai adik-adik ya untuk craft kali ini. Kita butuh itu 3 buah lingkaran, 2 lingkaran kecil dan 1 lingkaran besar. Nah, kita mulai menggambarnya ya di atas kertas ini. Oke, Evelyn, kita gambar ya. Baik, Kak. Kita mulai dulu bikin lingkarannya. Nanti sudah digambar, adik-adik bisa gunting ya. Nah, nanti jadinya seperti ini ya adik-adik ya. 1 yang besar untuk kepala dan 2 yang kecil untuk badan. Selanjutnya kita akan bikin kaki. Kakinya butuh berapa, Evelyn? Berapa ya? Coba hitung ini ada berapa kakinya? Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, adik-adik bisa bikin bentuk persegi panjang ini ya. Kurang lebih mungkin ini sekitar setengah senti atau panjangnya 5 senti. Nah, ini nanti untuk kaki. Kemudian adik-adik juga bikin lagi ya ukuran agak besarnya, lebih lebar ya. Nanti ini buat antenanya. Kemudian adik-adik juga butuh lagi di kertas yang putih. Nah, ini untuk membuat mata. Dan ini bagian dalamnya. Nah, sekarang kita mulai ya menggabungkan semuanya, gitu kan ya. Nah, sekarang kita mulai menggabungkan semuanya. Kita butuh dulu buat dasarnya ya. Ini juga dari kertas bekas ya. Dilipat bagi 2 nanti jadi seperti kartu ya. Nah, kemudian ini kita bikin badannya disusun. Ini yang ke-1, ini yang kedua, dan ini yang kepala. Nanti kita lem ya. Kita lem dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bagian dalamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bagian dalamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bagian dalamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bagian dalamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bagian dalamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bagian dalamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bagian dalamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bagian dalamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bagian dalamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bagian dalamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bagian dalamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bagian dalamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bagian dalamnya. 1,
Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita tempel kakinya yuk Evelyn yuk. Ayo Kak. Nah, ujungnya kasih lem Evelyn. Yang ini, belakangnya dulu Evelyn. Nah, kita tempel sini. 1. Kemudian yang ininya ya. Ini buat kaki belakangnya. 2. Kemudian terbalik. Nah, ini buat kaki belakang aja, kaki belakang ya. Ini kaki belakang. Nah, yang ini kaki depan. Nah, satu lagi. Nah, ini ya. Ini kaki belakang. Kita pasang ini kaki depannya. Oh, ini kaki belakang ya. Tadi balik ya. Tada! Kemudian kita perlu apa lagi? Pasang apa ya? Pasang antenanya Kak. Oh iya, antenanya kakak lupa ya. Yuk kita, tadi kakak lupa ya. Antenanya tuh ada cetol apa ya? Ada lingkaran kecil di atas, betul? Iya. Nah, kita tempel seperti ini. Ini 1. Ini 2. Nah, kita pasang Evelyn. Ini lem dulu ya. Evelyn yang pasang nih. Selipin Evelyn. Selip ke belakang, selip. Slip. Iya. Jadi sekarang apa lagi yang belum terpasang? Mata Kak. Mata. Kita pasang ini dulu Evelyn, yang putih. Yang putih kita tempel. Kita tempel matanya. Kita tempel matanya. Jangan lupa ditekan agar menempel. Betul. Kemudian yang bagian hitamnya ya, biar kelihatan ya. Nah, ini tempel Evelyn. Nah, tempel sini. Lalu ditempel ke sini. Nah, biar lebih seperti mata betulan, kita tempel lagi yang ukuran kecil. Nanti adik-adik bisa ya. Iya. Bikinnya kecil banget. Lalu kita tempel di sini. Ya, tahan Evelyn. Nah. Tada! Wah, copot yang ini. Ternyata kita kurang kasih lem ya. Nah, Iya. lemnya ternyata kurang adik-adik. Nah, kemudian, apalagi yang belum terpasang? Mulut. Nah, sebagai anak Tuhan, mulutnya harus tersenyum bikinnya. Harus selalu bersuka Cita. Nah, udah jadi betul semutnya? Kayaknya belum deh ya? Kak. Masih lepas ya? Tadi kita baru ngukur ya. Nah, sekarang kita lem si ininya, dasarnya, kemudian semutnya kita tempel. Nah, kita sekarang kakinya kita tempel lagi biar lebih diam. Iya, supaya semutnya tidak bisa kabur. Oh iya, biar nggak kabur ya, nggak lepas dari Kertas. dasarnya. Kita juga harus melekat kepada Tuhan Yesus. Seperti semut ini melekat di kertas, betul? Betul. Nah, tada! Coba diangkat Evelyn semutnya. Tada! Semut kita sudah jadi. Nah, pasti teman-teman pernah lihat bukan? Ada semut di rumah, kemudian dia menemukan sebongkah gula atau makanan, tapi semut itu tidak akan duduk diam, melamun melihat makanan itu. Dibawa jangan ya, kalau dibawa aku gak kuat, apa aku cari lain yang lebih kecil. Tapi semut itu pasti akan terus berusaha bagaimanapun caranya agar makanan itu bisa masuk ke sarangnya. Mungkin dia bisa mengajak temannya, betul? Kita sering kan semut jalan-jalan gak sendirian tapi rame-rame, ya kan? Iya. Nah, adik-adik juga harus belajar kepada semut. Seperti di firman dikatakan di Amsal 6 ayat 6. Coba dibaca Evelyn. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Nah, di sini juga kita diajarkan untuk belajar kepada semut, di mana semut adalah binatang yang kecil tapi dia tetap tekun bekerja keras. Oke adik-adik, kita ketemu lagi di Bible Craft berikutnya. Have fun, happy Sunday and God bless you. Dah. Dadah.